Anehnya, ia menyeringai bak seekor harimau. Matanya menyala dan giginya Jumpa kembali di channel Irasional TV. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan sebuah penuturan atau cerita dari Sobat Irasional mengenai pengalaman yang hingga saat ini masih misteri. Dan di akhir video nanti akan ada analisa dari kami mengenai video yang nanti akan kita putar setelah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Aku tinggal di Desa Kaliurang, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Kami sekeluarga hidup dari hasil pertanian. Bagaimana tidak, tanah di sana cukup subur. Abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi di masa lampau membuat tanah kami mengandung banyak mineral. Jadi apapun di sana bisa tumbuh subur, dari tanaman tembakau, kacang-kacangan, sayuran, hingga tanaman padi. Saat itu, aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Rutinitasku selepas pulang sekolah adalah ke sawah. Biasanya aku ditemani oleh kakakku, yakni Mas Heru. Sawah bapak memang cukup luas. Tanaman utamanya adalah padi. Sementara di pematang sawah ditanami sayuran dan pohon pisang. Tak jauh dari sawah bapak ada sungai yang cukup besar. Sungai itu dikenal dengan nama Sungai Bebeng atau Kali Bebeng dalam bahasa Jawa. Sungai Bebeng ini mengalirkan lahar dingin saat Merapi meletus dan menghasilkan tumpukan pasir di sana. Hingga tak heran banyak penambang pasir yang mengadu nasib di sana. Sesampainya di sawah, kami melihat tanaman kacang panjang kami telah siap panen. Akhirnya, aku dan Mas Heru segera memetiknya, mengumpulkan satu persatu dan akhirnya mengikatnya. Setelah itu, kami pun berencana mencuci kacang panjang itu di sungai, ya di Sungai Bebeng. Saat itu menjelang sore hari. Jalanan sungai yang menurun memaksa kami berjalan perlahan. Kacang panjang itu seikat demi seikat kami bersihkan dari kotoran yang melekat. Setelah itu kami mencucinya dengan air Sungai Bebeng yang cukup jernih. Tiba-tiba kami mendengar sebuah langkah seseorang menuruni tebing. Beberapa detik aku dan Mas Heru mendengar langkah kaki kecil berlari menapaki aliran sungai. Siapa itu yang datang? Tanya Mas Heru padaku. Mungkin pekerja penambang pasir, kataku sambil mencuci kacang panjang. Mana mungkin, ini kan sudah sore. Mana ada penambang pasir, seru Mas Heru. Kalau begitu, mari kita lihat saja, ajakku kepada Mas Heru. Akhirnya kami berdua mencari arah suara tersebut. Ternyata sesampainya di sana, aku dan Mas Heru melihat anak kecil laki-laki sedang jongkok di atas batu, sementara tangannya sedang memainkan air. Uniknya, anak laki-laki ini memakai pakaian yang lusuh. Kaos yang ia pakai tampak rombeng. Rambutnya merah dan acak-acakan. Aku dan Mas Heru merasa iba dengan melihat tampilan anak kecil itu. Rasanya kami ingin membersihkan kotoran yang melekat
pada anak itu. Dan kami menduga ia adalah anak penduduk yang tinggal di dalam hutan. Karena pada saat itu memang ada beberapa keluarga yang tinggal di dalam hutan, tepatnya di seberang Sungai Bebeng. Akhirnya, aku dan Mas Heru mendekati anak tersebut. "Dik, Dik," panggil Mas Heru. Tapi anak itu tak bergeming, tetap jongkok dan sibuk memainkan air sungai. Kami akhirnya lebih mendekat. Begitu kami menyentuh tubuh anak itu, tiba-tiba ia berdiri dan berbalik badan. Anak itu tampaknya marah pada kami. Anehnya, ia menyeringai bak seekor harimau. Matanya menyala dan giginya lancip-lancip. Seketika aku dan Mas Heru kaget bukan main. Anak itu pun berlari menjauh, menyeberang sungai, menembus rimbunan semak dan pohon. Cara larinya cepat sekali, tak seperti lari anak manusia. Lantas aku dan Mas Heru mengejarnya, tapi tidak melalui jalan yang dilalui anak itu. Kami melalui jalan setapak. Entah bagaimana anak itu bisa berlari menembus rimbunan pohon, padahal di baliknya adalah sebuah tebing yang cukup curam. Tapi nihil, kami tak menemukan anak itu. Dan peristiwa itu hingga kini masih menjadi pertanyaan. Apakah sosok itu manusia? Jika manusia, mengapa tampilannya seperti itu? Matanya menyala merah, kulit pucat dan kusam, gigi lancip bertaring, dan lari secepat kilat. Semoga saja tim Irasional bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih sebelumnya. Salam hormat kami. Budiman. Setelah mendengarkan penuturan dari pengalaman Mas Budiman, beliau bertanya, apakah makhluk tersebut adalah manusia? Kami menjawab tentu bukan. Pada saat itu menjelang petang, makhluk ini bukan manusia. Kami jawab sekali lagi, makhluk ini bukan manusia. Makhluk ini biasanya tinggal di area perbukitan yang agak tandus ya. Biasanya makhluk ini tinggalnya di seperti itu, di tempat-tempat yang agak tandus. Dan kami sinyalir makhluk ini adalah anak dari yang sering kita sebut sebagai buto ijo. Tapi ini masih levelnya masih anak-anak. Terus tentang penampilannya, mengapa matanya merah, mengapa rambutnya kasar, memang seperti itu tampilannya. Bahkan alisnya itu tebal dan bisa nyambung gini, nyambung seperti ini. Dan memang hidungnya juga besar dengan rahang yang kuat. Dan untuk kulitnya itu sebenarnya lebih mengkilat gitu, seperti orang yang kena lumuran oli, warnanya hijau kehitam-hitaman. Untuk bajunya memang biasanya kalau buto ijo itu tidak memakai baju, tapi yang ini memakai baju. Memang bajunya yang kami lihat adalah compang-camping, agak robek di sini, di flashback ya, ini pakai cara flashback, agak sobek di sini. Dan memang Mas Budiman merasa iba dengan penampilan seperti itu, karena dikira mungkin manusia atau anak manusia atau bocah biasa. Karena penampilannya seperti itu, mereka ingin membersihkan anak itu dari kotoran. Sebenarnya bukan kotoran, memang tampilannya seperti itu.
karena memang ketidaktahuan ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini, episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.